Jadi untuk persiapannya ini sudah lumayan lama, terutama terkait tentang visi dari PBNU saat ini, yaitu santri itu tidak hanya keren di tingkat lokal, tapi juga bisa bahasanya menjangkau ya ke seluruh dunia juga. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Sore hari ini kita masih akan membahas yang namanya santri. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih jauh bahwa pesantren masa kini sudah harus menyusun strategi yang unik tapi juga cerdas. Yaitu untuk mengarahkan santri-santrinya supaya bisa menembus prestasi dari kancah nasional maupun internasional. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas strategi sukses pesantren antar santri tembus prestasi. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jamaah Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Ada yang bergabung di studio maupun ada yang bergabung melalui Zoom. Kita sapa satu persatu terlebih dahulu. Di studio sudah hadir bersama kita. Di sini ada Dr. Abdullah Hamid MPD selaku pengurus RMI PBNU dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah. Hari ini kuliah sudah masuk seperti biasanya atau belum? Belum, masih libur. Masih libur, tapi kesibukan hari ini sepertinya juga banyak sekali karena running program kerja dan acara-acara ya. Yang kemarin ada yang sudah terlaksana, ada yang juga belum. Betul, ada nanti yang belum. Akan ada yang segera dilaksanakan, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Lalu bergabung juga melalui Zoom, di sini ada Dr. Muhammad Iqbal MA, selaku pengurus RMI PBNU dan juga alumni Maroko. Assalamualaikum Gus Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini posisi di mana ini sebenarnya lagi di jalan ya? Ya, di stasiun. Oh, di stasiun. Belum berangkat atau baru nyampe atau gimana? Baru nyampe ini. Baru nyampe. Di mana sekarang posisinya? Di Cirebon. Di Cirebon. Alhamdulillah. Sehat ya Gus ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Disusul juga di sini sudah bergabung bersama kita yaitu Gus Al-Hafiz Kurniawan M.Hum selaku Wakil Sekretaris LBM PBNU dan penanggung jawab program FOELT. Assalamualaikum Gus Hafiz. Assalamualaikum Gus Hafiz, sudah bisa mendengar suara dari studio ya? Benar. Oke, dengar. Ini sepertinya juga sedang di jalan atau di mana ini, Gus? Halo, lagi di acara sudah ada acara teman satu saya di agak keluar. Oke, luar biasa. Di luar ruangan. Masih bisa menyempatkan untuk sore hari ini ya, alhamdulillah. Terima kasih, Gus. Berikutnya ini juga salah satu santri yang berprestasi juga pemirsa. Ini adalah Mas Muhammad Zimamul Adli selaku founder Santri Hub dan juga yang alhamdulillah lolos jalur prestasi nasional dan internasional di IPB dan ITB. Assalamualaikum Mas Zimam. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah sehat Mas Zimam. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan yang di studio sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak kalah sama yang lain. Sekarang posisinya Mas Zimam ada di mana ini sekarang? Ini tinggal beberapa kilometer lagi nyampe kantor TV 9. Sama ya, sedang di perjalanan ya. Ya, di perjalanan menuju Surabaya, tinggal menuju ke lagi. Surabaya sebentar lagi. Kita tunggu loh ya di studio. Barangkali nanti harus main ke sini ya. Siap, Tunggu Gus Hakim. Oke, siap. Oke, baik pemirsa, sore hari ini kita akan membedah ya bagaimana strategi sukses pesantren antar santri tembus prestasi. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada Mas Hamid begitu ya, karena sudah ada di studio. Saya todong duluan ini ya, karena juga saya penasaran dari RMI PBNU sendiri untuk menyiapkan santri-santri tidak hanya yang ada di sekitar Jabodetabek tapi seluruh Indonesia.
supaya mereka bisa menembus prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Silakan, Mas Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, sahabat-sahabat semua, pada sore hari ini, jadi Robitoh Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Asosiasi Pesantren NU saat ini oleh Rois Am dan Ketua Umum PBNU itu mempunyai beberapa program unggulan. Ya, salah satunya yang pertama adalah santri itu selain mempunyai akar kuat itu harus menjulang tinggi. Akar kuat itu apa? Tradisi, turos, ya, terkait kitab kuning, terkait tentang Al-Quran, hadis dan sebagainya. Tapi selain itu juga harus menjulang tinggi. Menjulang tinggi itu harus juga siap menjadi warga global. Nah, maka pada kesempatan kali ini, hari ini telah hadir bersama kita semua beberapa program unggulan ya, yang tadi pagi kebetulan dilaunching oleh Ketum PBNU Gus Yahya terkait tentang ada namanya santri atau pesantren cakap AI atau kecerdasan buatan. Selain itu, program unggulan yang selanjutnya adalah beasiswa santri ke Maroko ya. Nanti lebih detail akan dijelaskan oleh Gus Iqbal. Dan selanjutnya ada namanya beasiswa mentoring bahasa yang nanti akan didampingi oleh Gus Hafid. Dan yang terakhir adalah salah satu strateginya bagaimana ikhtiar dari RMI PBNU agar santri itu juga bisa bersaing di dunia global, akan didampingi Gus Hafid. Jadi ada namanya mentoring bahasa. Seperti apa nanti akan dijelaskan lebih detail, begitu Mbak. Oke, luar biasa pengantar begitu ya, karena memang ada banyak sekali kegiatan yang segera dilaksanakan begitu ya. Kalau boleh tahu ini persiapannya sudah berapa lama? Apakah memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari atau mungkin dari tahun kemarin atau bagaimana Mas Hamid? Jadi untuk persiapannya ini sudah lumayan lama, terutama terkait tentang visi dari PBNU saat ini, yaitu santri itu tidak hanya keren di tingkat lokal, tapi juga bisa bahasanya menjangkau ya ke seluruh dunia juga. Jadi beberapa, kalau bahasanya Gus Yahya tadi pagi, jadi pesantren itu kalau Gus Dur pernah menulis adalah sebuah subkultur. Jadi ada batas-batas gitu kan, di dalam pesantren adalah subkultur. Tapi akhir-akhir ini pesantren itu ternyata orang-orang di luar pesantren juga harus melihat pesantren bagaimana kehilangan batas-batas itu sendiri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang bertahan dalam kehidupan itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan alam atau lingkungan. Nah, salah satunya RMI PBNU adalah salah satu ikhtiarnya, berikhtiar untuk mengawal para santri, tidak hanya ahli dalam bidang agama, tapi juga bisa menjangkau seluruh dunia, begitu Mbak. Oke, baik, kita lanjutkan juga kepada Gus Hafid di sini ya. Ini masih akan relevan sekali, akan nyambung sekali kalau kita tanyakan model pembelajaran yang sekarang diampu oleh pesantren, apakah itu memang sudah cukup untuk menunjang bagaimana bekal santri untuk menimba ilmu agama, pengembangan prestasi, sekaligus bagaimana dia bisa eksplor begitu ya, apa yang dibutuhkan di masa depan, atau mungkin harus ada tambahan begitu ya untuk model pembelajaran di pondok pesantren. Silakan Gus Hafid. Iya, Gus Hafid. Ini karena memang perjalanan jauh begitu ya, ini masih menyempatkan di sore hari ini. Gus Hafid masih bisa mendengar suara dari studio ya? Oke, terdengar Pak. Oke, silakan. Oke, saya kira ini program dari PBNU ya, melalui RMI dan juga kolaborasi dengan Basnas, juga melalui LUS dan seterusnya. Saya kira ini program yang perlu disambut baik, sehingga memberikan kesempatan bagi teman-teman santri untuk mengembangkan mengembangkan wawasan Islamic Studies yang hendak dicapai beberapa hal, misalnya terutama keberagaman terkait cara pandang atau terkait kebaruan di luar, katakanlah misalnya dengan sumber yang sama, dari mana, dari tatanan klasik Islaman. Nah, bisa juga dengan sumber yang sama ini
ini dengan pendidikan santri yang diaspora ya, saya kira pandangan Islamic Studies lebih memberikan peningkatan kepada para santri untuk melihat cara baca lain terhadap katakanlah dokumen atau teks-teks keagamaan yang selama ini kita akses. Nah, saya kira itu di situ urgensinya dari program-program semacam ini, yaitu program pemberian atau pendampingan beasiswa bagi teman-teman santri untuk melanjutkan terkait Islamic Studies, tapi dari sudut pandang orang luar atau dari sudut pandang yang selama ini kalau itu perlu dari sudut pandang yang sama ya, dari apa namanya, dari sumber yang sama dengan sudut pandang berbeda. Tapi bisa juga mengeksplorasi dari sumber-sumber keislaman yang selama ini belum diakses oleh teman-teman atau santri-santri yang ada di Indonesia, atau yang selama ini sumber-sumber keislaman yang selama ini para santri sudah menggali khusus secara terkenal ya, misalnya katakanlah dari Mesir, dari Maroko, dari Tunis, Oke, Sudan, baik Gus Hafid. Kata kuncinya yang belum dieksplor. Kita tahan dulu ini supaya pemirsa ini makin penasaran ya. Sebentar kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jamaah Kopdar, masih dalam pembahasan kita seputar urgensi dari pondok pesantren itu sudah harus ya memiliki strategi yang jitu sekali supaya santri-santri ini juga bisa membuahkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Saya berikan kesempatan lagi kepada Gus Hafid begitu ya tadi karena kita sempat terjeda. Boleh dilanjutkan Gus Hafid secara singkat, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi program ini sangat membantu sekali bagi para santri. Sebenarnya ini sudah program sudah banyak yang dilakukan ya, secara individu oleh para santri kita ya, dengan melanjutkan studi di luar dengan Islamic Studies juga, entah ke Amerika atau kemana, dengan sumber bahan yang sama, sumber rujukan referensi yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang baru, misalnya terkait juga seiring dengan perkembangan sains atau humaniora atau perkembangan isu-isu HAM yang terbaru. Saya kira itu akan mempengaruhi sudut pandang terhadap ajaran keislaman. Nah, berikutnya saya kira juga program ini akan sangat membantu sekali mengantarkan santri-santri untuk menguak sumber-sumber Islamic Studies dari negara-negara yang selama ini belum tereksplor ya, belum tereksplor dengan baik ya, misalnya seperti di Iran atau di Jerman atau Turki sebagian juga udah banyak santri-santri kita yang nah, begitu juga di negara-negara lain yang menyimpan hasanah keislaman atau memiliki keterkaitan dengan keislaman atau Islamic Studies yang selama ini belum diangkat atau belum dibahas, sehingga itu menjadi informasi yang baru bagi hasanah Islamic Studies yang ada di dunia, saya kira. Selain juga sudut pandangnya yang berbeda, tapi juga ada sumber-sumber baru nih yang belum pernah diangkat gitu. Dan itu ada di luar negeri itu banyak sekali, sementara banyak sekali scholar yang belum masuk ke arah sana, kira-kira begitu. Saya kira itu. Oke, baik. Ini Gus Hafid sendiri juga sebagai penanggung jawab dari VOLT program ya, atau Foundation of English Language Training. Nah, ini sangat menarik sekali begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan secara detail, mungkin apa landasan untuk membuat sebuah program seperti ini ataupun bagaimana saja detail acaranya. Silahkan, boleh dibantu dijelaskan oleh Gus Hafid. Oke, gini, kan untuk pada dasarnya program ini dipersiapkan oleh RMI sebenarnya untuk membantu atau menopang para santri yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri terutama atau di dalam negeri. Sementara kemampuan atau kompetensi dasar yang harus dimiliki santri adalah kemampuan skill berbahasa Inggris yang memadai ya, kira-kira begitu. Nah, RM saya kira mempunyai kepedulian yang penting, memiliki kepedulian, memiliki perhatian yang cukup baik, jadi tidak hanya membuka jalan, tapi juga mendampingi
termasuk juga di aspek kebangsaan. Jadi program ini sebenarnya didesain untuk itu sebenarnya, untuk mendampingi kebangsaan supaya teman-teman mudah beradaptasi di perguruan tinggi favorit di dalam atau di luar negeri. Untuk program ini sendiri akan berlangsung kurang lebih 3 bulan ke depan, ya kurang lebih ya, semuanya sampai 4 bulan. Februari, Itu April. pembukaan 17 kita buka pengumuman dari 17 Januari sampai 21 Januari. Itu dengan beberapa persyaratan, misalnya ya, tentu ya karena ini untuk Islamic Studies ya tentu diprioritaskan itu. Santri saya juga lihat itu banyak yang layak teman-teman itu, kalau alumni MA bisa apa enggak seperti itu dan seterusnya. Ini karena asumsinya ini untuk Islamic Studies, penguatan Islamic Studies, maka tentu diutamakan alumni pondok pesantren dan juga memiliki latar belakang Islamic Studies yang kuat gitu. Nah berikutnya sebenarnya dari sini juga kemudian kita juga akan melakukan semacam proses, ada beberapa tahap yang perlu dilalui dari sini. Ada mulai setidaknya ada dua tahap yang perlu dilewati melalui seleksi tersebut ya. Ada seleksi administratif, terus wawancara. Nah, oleh karena yang tidak memenuhi syarat otomatis itu udah mesti gugur kan itu terkait administratif. Yeah. Nah, tahap berikutnya juga ada wawancara nanti yang akan kita lakukan terkait kemampuan bahasa atau terkait latar belakang, juga motivasi teman-teman yang memiliki minat itu apa sih sebenarnya motivasi teman-teman. Nah berikutnya juga latar belakang keilmuan teman-teman ini, loyalitas atau misalnya kecintaan, loyalitas dan juga keterhubungan teman-teman santri dengan NU seperti apa. Nah ini juga tentu akan menjadi bahan pertimbangan di dalam seleksi tersebut. Oke. Itu. Oke, kurang lebih berapa untuk kuotanya, Gus Hafid? Nah Santri ini yang akan kita saat kalau jadwal kita melakukan dari tanggal 23 sampai 25 itu akan melakukan seleksi 2 tahap itu, baik literasi maupun wawancara, sehingga tanggal 27 itu kita 26 itu udah kita bisa umumkan hasilnya seperti apa. Ini kalau nggak berhalang, mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai timeline. Nah berikutnya tanggal 27 kita udah bisa melakukan platform tes, dan awal Februari kita teman-teman yang lolos nih udah siap masuk pembelajaran. Oke, baik Gus. Itu Mbak. Oke, jadi ini sudah 327 pendaftar nih saat ini. banyak sekali ya peminatnya berarti ya. Apakah kuotanya nanti diambil setengah itu atau ada rencana target sendiri untuk Volt program ini? Nah ini program ini kan juga membutuhkan biaya yang sedikit ya, sehingga pada kesempatan kali ini RMU itu hanya baru membuka untuk 10 peserta yang akan lolos gitu untuk ikut di program intensif bahasa Inggris ini. Oke, berarti memang harus berjuang ya antara secara prestasi, secara akademik maupun ikhtiar kepada jalur langit ini ya. Oke, jadi ini masih dibuka ya pendaftarannya ya untuk Volt program sendiri. Betul. Masih dibuka mulai dari 17 sampai 21 Januari 2026. Ini informasi selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagramnya di rmi.pbnu. Oke, ada tips and trik dari Gus Hafid supaya bisa lolos. Tips and trik singkat ini, apa kira-kira supaya mereka bisa lolos ini? Ya, saya kira sederhana aja, itu persyaratannya itu dipenuhi aja, baik secara administratif maupun secara wawancara, itu aja kan sebenarnya, nggak ada yang lain-lain kok. Sisanya berarti kencengin doanya ini ya. Oke, jadi itulah tadi untuk program sendiri atau Foundation of English Language
training ya. Ini masih dibuka pendaftarannya dari tanggal 17 sampai 21 Januari 2026. Ini persyaratannya, terus nanti untuk alur pendaftarannya ini sudah lengkap sekali di sosial medianya RMI.PBNU atau rmi.pbnu. Jadi ini mumpung masih dibuka sekarang saja per hari ini ya. Itu masih sudah sangat banyak sekali, 371 ya tadi, 378, jadi 300 sekian itu sudah mendaftar. Jadi kalau misalnya memang masih berkenan untuk mendaftar bisa mendaftar. Ini extend berarti ya, Ya. Mas Hamid? Masih extend ya, sampai Ya. tanggal berapa kira-kira? Sampai Seminggu ke depan? Minggu ke depan. Seminggu ke depan kurang lebih ya, tapi lebih cepat mendaftar lebih baik. Maka dari itu langsung saja di follow karena ini program pelatihan intensif bahasa Inggris akademik bagi alumni pesantren yang memang bertujuan untuk menyiapkan Islamic Studies, scholar berdaya saing global. Plus ini untuk periode programnya adalah Februari sampai April 2026. Untuk itu yang penasaran, sekali lagi ya, jangan lupa pantengin Instagramnya di rmi.pbnu. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, tadi kita sudah membahas yang namanya Volt Program begitu ya bersama dengan Go Safit. Berikutnya kita masih akan ada program ini lagi-lagi dari RMI PBNU begitu ya. Ini adalah strategi sukses mengantarkan santri menembus PTN jalur prestasi. Wah, ini kalau tadi ngomongin soal prestasi, di sini kita akan bertanyanya lebih banyak kepada Mas Zimam ini ya. Oke, Mas Zimam, ini kalau misalnya berbicara soal program ini sebenarnya rangkaian acaranya nantinya seperti apa, termasuk ini ada 2 tanggal ya di sini, 23 Januari dan juga 28 Januari. Mungkin boleh diceritakan kepada pemirsa yang sedang menonton, sebenarnya ini rangkaian acara apa? Silakan. Ya, ini sebenarnya juga terima kasih RMI dan Basnas. Ini adalah rangkaian juga Harla NU juga begitu, yang mana PBNU sekarang concern untuk bagaimana tentang jurusan-jurusan keislaman, maka kami diamanahkan untuk bagaimana membuat program bisa masuk PTN. Nah, memang pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah memang ada yang memang sudah berlangganan masuk PTN, namun banyak juga yang belum. Maka ini komitmen RMI untuk membuat roadshow dan nanti insya Allah akan ditutup dengan tryout akbar untuk persiapan masuk PTN. Begitu. Itu tryoutnya boleh lebih spesifik lagi Mas Imam, tryoutnya seperti apa itu? Apakah seperti SNBT atau seperti apa? Ya, itu untuk persiapan SNBT. Nah, jadi memang kalau untuk masuk PTN itu kan ada 2 jalur, jalur tes sama jalur prestasi. Nah, jadi kalau yang untuk di Jawa Tengah nanti itu memang kita fokus kepada matematik. Nanti kita banyak yang hafid, banyak yang ketua OSIS, banyak yang misal juara MTQ, MKK, baik juara nasional maupun provinsi, itu ternyata banyak sekali kampus yang bisa menerima itu tanpa tes. Nah, ini banyak pesantren yang belum ada. Nah, nanti kemudian ketika nanti langkah terakhirnya adalah tes. Nah, memang selama ini banyak pesantren yang langsung jalur tes. Padahal banyak sekali yang jalur prestasi itu, baik akademik maupun akademik. Begitu. Akademik ya. Oke, ini ada 2 tanggal di sini, kita menuju yang besok dulu, yang paling terdekat dulu yaitu 23 Januari. Ini akan dilaksanakan di kantor PCNU Surabaya. Kalau untuk yang besok acaranya akan seperti apa saja, Mas Imam? Ya, jadi untuk besok akan ada dari SMA Adrul yang memang setiap tahun sudah mengirim atau berprestasi masuk PTN baik jalur tes maupun prestasi. Kemudian nanti yang kedua saya sendiri nanti kita punya platform yang namanya Santri Hub.
di mana Santri Hub ini memiliki basis data Oke. yang memiliki kampus perguruan tinggi negeri dan beasiswa se-Indonesia. Jadi, nanti di platform kami nanti bisa dicek, misal sekarang dibuka mana, kemudian beasiswa yang sekarang sedang buka mana. Oke. Kira-kira begitu. Karena apa? Biasanya jalur masuk itu mencari ke websitenya satu persatu gitu. Nah, itu biasanya melelahkan. Iya. Nah, kami dari Santri Hub kebetulan saya foundernya, kita web yang bisa menjadi basis data teman-teman atau para kepala sekolah untuk mengakses jalur masuk yang sedang buka dan beasiswa yang sedang buka. Demikian. Oh, itu untuk rangkaian yang besok yang paling terdekat. Tapi kalau untuk yang 28 Januari itu yang di Pondok Pesantren Al-Itqon Semarang itu apakah berbeda rangkaian acaranya atau bisa dibilang itu batch 2-nya atau seperti apa? Sebenarnya sama, hanya memang kalau di PCNU Kota Surabaya memang kita fokuskan kepada pesantren-pesantren di Jawa Timur. Oke. Nah, kemudian kalau yang di Semarang khusus ya Jawa Tengah, tapi jangan kami juga menyediakan live Zoom-nya. Nah, jadi harapannya masih kalaupun misal besok belum bisa, tanggal 28 untuk ikut Zoom bersama se-Indonesia. Mudah-mudahan ini juga dan jaringan Oke, itu ya. Jadi kurang lebih untuk 23 Januari dan juga 28 Januari itu sebenarnya sama, tapi memang peruntukan target audiensnya yang berbeda. Tapi alhamdulillah ini akan siaran di YouTube ya. Di YouTube-nya siapa, Mas Imam? Nanti kalau kita ingin mengakses. Halo, ya, mohon Iya. maaf. Untuk siaran YouTube-nya di channel mana nanti supaya kita bisa mengakses bersama? Nanti akan diakses di YouTube RMI atau juga bisa bergabung. Oke, ini ya memang kita mengusahakan untuk membuat semua narasumber ini bisa bersatu sekalipun sedang mencar-mencar ini lokasinya ya. Iya. Ini pendaftarannya kita bisa menuju ke mana? Sama ya, rmi.pbnu ya, karena di sini sudah ada QR code betul. Oke, sudah ada QR code yang disediakan, scan untuk daftar sekarang. Kalau kita daftar hari ini masih bisa, Mas Hamid? Sangat bisa. Sangat bisa, oke. Terutama untuk seluruh santri-santri atau pondok pesantren di Jawa Timur, barangkali baru kepikiran, baru ngelihatnya sekarang ya langsung aja daftar. Besok langsung berangkat ya, karena kalau Surabaya juga nggak terlalu jauh ya untuk akses di Jawa Timur ya kan. Apalagi nih Mas Imam juga sedang mengusahakan untuk sampai ke Surabaya ya. Ya, betul. Oke, luar biasa. Ini jangan sampai dilewatkan. Benefitnya apa lagi, Mas Imam? Ini supaya kita semakin yakin untuk datang ke acaranya. Benefitnya selain try out, terus nanti apakah rangkaian acaranya ada penyuluhan lagi? Termasuk tadi ada Santri Hub ya? Iya. Boleh dijelaskan juga Santri Hub itu sebenarnya seperti apa? Tadi sudah sedikit, tapi saya masih penasaran nih detailnya. Ya, jadi Santri Hub ini didirikan karena ada sebuah ada sebuah keprihatinan bahwa saya menyadur apa yang disampaikan oleh Gus Dur ya. Kita tidak boleh menyerah pada fakta yang ada, kita harus berubah menjadi fakta yang baru. Artinya apa? Artinya Santri Hub ini hadir untuk fasilitasi teman-teman santri atau sekolah-sekolah NU untuk apa? Untuk mencari channel di mana jalur masuk itu sebenarnya tidak hanya tes begitu. Nah, sehingga kita ada pendampingan. Nanti kita setelah ini ada grup yang ikut acara ini, ada grup. Insya Allah nanti ketika ada langsung kita sampaikan. Karena apa? Karena saya dulu alumni SMA unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Itu ya secara fasilitas juga sederhana, sekali, yang adanya mewah mepet sawah. Tapi ini menjadi rujukan karena apa? Hampir tiap
kami siswanya juara nasional, Malah semangat ya. internasional, bahkan ya karena saya masuk IPB juga aksi nasional dan internasional karena saat SMA saya menjuarai karya tulis ilmiah di LIPI dulu, kalau Masya sekarang Allah. BRIN, dan kemudian dulu bronze award di Taiwan. Nah itulah model kemudian masuk IPB, dan alhamdulillah sekarang juga S1 S2 saya di IPB jurusan fisika, dan sekarang mohon doanya lanjut ITB jurusan nanoteknologi. Masya Nah, Allah. jadi insya Allah, dan saya senang misal kalau ada misal diminta untuk sharing-sharing ke pesantren-pesantren, insya Allah saya dengan senang hati untuk itu. Jadi harapannya acara RMI besok dan tanggal 28 itu tidak berhenti di situ, tapi untuk mendampingi misal pimpinan sekolahnya untuk menyiapkan kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 bagaimana mendampingi santri-santri ini yang misal yang pinter bisa lewat jalur prestasi tapi ya. mungkin, Oke, Masya Allah. kalau kayak saya pinternya Di fisika begitu ya. Iya. Nanti barangkali untuk santri-santri yang lain bukan hanya fisika aja ya, Betul. tapi akademik dan akademik lainnya juga bisa tertunjang. betul. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, betul. tetap di Kopi Darmo, Siap. Kopdar Warang Arang-Arang Pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar Barang Arang-Arang Pintar. Oke, masih ada 2 agenda spesial ya dari RMI PBNU. Ini kita langsung saja, ini ada sosialisasi program beasiswa santri Maroko. Ini kalau begitu saya langsung todong dari alumni Marokonya ya, Gus Iqbal. Gus Iqbal, boleh dijelaskan secara detailnya ini acaranya seperti apa pada tanggal 18 Januari kemarin ya berarti ya? Sudah terlaksana ini. Boleh dijelaskan oleh Gus Iqbal, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak dan juga Gus Hamid. 9 yang saya kira ini 2 kalinya kami diberi kesempatan untuk bersosialisasi khusus terkait beasiswa Maroko. Beasiswa Maroko itu adalah beasiswa spesial. Jalur PBNU itu ada jalur hadiah dari kerajaan, dan ini berbeda dengan beasiswa Maroko yang ada di Kementerian Agama. Itu perlu dicatat. Jadi sudah sejak lama, dan sempat vakum beberapa tahun. Saya pulang tahun 2021 ya, 2022 itu diberi kesempatan untuk mengelola dan menghidupkan kembali program beasiswa Maroko. Nah, program ini tentu adalah bagian daripada memperkuat pesantren dalam bidang sumber daya manusia dan kepengasuhan. Jadi misi pertama ketika RMI ini diberikan tugas adalah ada kaderisasi syuriah. Jadi nanti alumni-alumni Maroko yang jalur PBNU ke depannya diharapkan akan menjadi kader-kader penggerak NU di wilayahnya masing-masing sebagai orang yang ahli dalam agama. Jadi masuk pada ranah sesuatu yang sawabit gitu kan, muhafadhah al-qadim. Jadi menjaga turasnya itu kami bagiannya yang menjaga itu dengan wawasan global. Jadi para muassis Nahdlatul Ulama itu keilmuannya sudah sangat luar biasa, dan juga keberkahannya serta karya-karyanya, dan rata-rata dan mereka semua diakui oleh dunia keulamaannya, seperti Imam Nawawi, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau juga memiliki karya yang tersebar di seluruh dunia Islam. Maka santri-santri yang saat ini memang berada di posisi yang sangat modern, sangat penuh tantangan, kita harus kembali
mengkampanyekan bahwa keilmuan pesantren itu bisa bersanding dengan dunia global, khususnya di Timur Tengah. Jadi begini, saya bilang ke Gus Hamid, santri-santri PBNU itu sangat kuat di dalam turos, tapi perlu wawasan global. Bagaimana mereka bisa diuji di Al-Azhar, mereka bisa diuji di Maroko, dan memang terbukti lulusan-lulusan kita, kader-kader kita di sana yang sudah kita 4 angkatan, ini semuanya berprestasi. Masya Allah. Semuanya berprestasi dan ini yang harus kita pertahankan. Namun karena ini jalur hadiah dan PBNU, pertanyaannya apakah syaratnya sama untuk mendapatkan beasiswa itu ini? Ya, bagaimana tentu Pak? beda. Gimana Gus Iqbal untuk persyaratannya, apa yang berbeda? Nah, ini yang banyak dikeluhkan karena PBNU itu ketat sekali, harus 30 juz. Hafiz ya itu? Hafiz. Waktu saya curhat dengan Gus Hamid, gimana ya santri-santri PBNU, apakah dengan persyaratan, jadi gini, persyaratan baru ini didasarkan pada angkatan kita di Maroko itu ada beberapa yang berprestasi dan hafal Quran. Jadi Maroko itu menginginkan ini loh yang ideal seperti ini dan berapapun jika ada akan. Nah, begini, kenapa kemudian kerajaan menitik beratkan persyaratan? Karena di Maroko ulama itu harus lulus di namanya taklimul atik kita ya. Harus lulus di pendidikan jalur PBNU ini. Jadi di sana itu ulama wajib masuk di program beasiswa jalur PBNU ini, namanya Wizaratul Awqaf, Ta'limul Atik. Jadi kalau yang tidak lulus Ta'limul Atik, mereka tidak bisa jadi ulama. Maka mereka melihat bahwa NU itu kan tempatnya ulama, Nahdlatul Ulama. Maka mereka ingin memberikan yang terbaik dan mereka tidak mau meloloskan jika kualitasnya itu biasa saja. Jadi perlu, kemarin ramai di Instagram, mohon maaf ini harus saya sampaikan. Dulu Maroko terkesan beasiswa Maroko itu hanya untuk para Gus dan Ning. Ini perlu saya, karena ini di Jawa Timur yang ramai. Karena saya di Jawa Barat saya nggak tahu. Sampai viral Instagramnya, perlu dicek bahwa sejak tahun 2022 kami tidak membedakan antara Gus dan Ning. Mereka yang punya prestasi, mereka yang hafal Quran, mereka yang alim, alama, mereka lolos. Dan kami PBNU hanya memfasilitasi sampai pembimbingan inkubasi. Setelah itu mereka akan dites langsung oleh masyaikh yang ada di Maroko. Jadi tidak ada PBNU meloloskan membeda-bedakan hanya putra-putra kiai, tidak ada. Kenapa? Karena yang didapatkan beasiswa jauh lebih besar dari beasiswa lain. Ya, mereka diberikan fasilitas asrama, dikasih uang saku, biaya kuliah gratis, makan juga dikasih, bahkan ada liburan misal di musim-musim salju dan sebagainya. Jadi orang tua ya sudah lolos itu mungkin hanya tiket ya, dan beberapa tiket pun RMI membantu bagi santri-santri yang sama sekali, mohon maaf ya, dalam kalangan minal mustad'afin. Jadi ada satu santri, saya tidak sebutkan wilayahnya di mana, itu ketika akan berangkat tahu fasilitasnya full, hanya tidak mampu beli tiket, itu patungan seluruh alumninya untuk berangkatkan. Jadi bukan hanya Maroko ini bukan khusus kelas-kelas VIP saja ya. Jadi gitu ya. Sekarang semua sudah terbuka. Sekarang semua sudah terbuka dan saya agak pesimis memang ketika 30 juz, ternyata tahun lalu yang mendaftar juga di atas 400. Dan tahun ini kita akan buka lagi, mungkin di tanggal 23 Januari kita launching. Persyaratannya tidak jauh beda, kan? Hafal Quran 30 juz, kemudian punya ijazah. Nah ini kita hanya menerima yang gap year. Kami tidak bisa menerima yang tahun ini yang fresh graduate. Karena Maret itu berkas sudah harus dikirimkan. Hafal Quran 30 juz, surat rekomendasi dari RMI, dan pondoknya harus NU. Karena kalau dari 300 itu Mbak, dari 800 yang kami saring, 300 yang pesantrennya NU. Jadi banyak sekali yang mendaftar, tapi kami saring itu yang benar-benar pesantrennya NU. Tidak tercukupi ya. Ya, setelah itu baru wawancara ke NU-an dan kita berikan pelatihan inkubasi untuk memperkuat turos. Karena kan yang hafal Quran pun kadang anak-anak kita itu masih kurang dalam bahasa Arab. Kita sudah punya metode kurikulumnya, jadi
Saya berharap tahun ini juga kita masih mendapatkan kader-kader yang terbaik seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi Gus Iqbal, kenapa harus Maroko? Kenapa tidak terpikirkan negara-negara yang lain? Kenapa harus Maroko? RMI itu diberi kepercayaan mengelola 2 beasiswa Timur Tengah, satu Mesir dan Maroko. Oh, oke. Jadi sebentar lagi juga kita akan buka Mesir, Maroko, ada juga Syria, masih banyak sekali. Dan masih banyak lagi lainnya ya. Keterbatasan kita ini sudah di di awal tahun ini RMI PBNU hajatan besar. Hajatan besar. Bagaimana khidmah untuk pesantren, mencetak ulama, mencetak teknokrat, mencetak orang seperti Dr. Hamid, seperti Dr. Zimam, seperti gencar-gencarnya ya di tahun ini ya, insya Allah. Al-Hafid. Nah, jadi RMI dalam hari ini beri amanah besar oleh PBNU untuk mendorong semaksimal mungkin untuk penguatan sumber daya manusia di pesantren dan sangat keilmuan. Oke, baik. Itu, Mbak. Gus Iqbal. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Masih ada satu agenda lagi, yaitu Gerakan Pesantren Cakap AI RMINU. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, tadi ada banyak sekali agenda yang dilaksanakan dan dikejar oleh RMI PBNU. Masih ada satu lagi, ini adalah launching Gerakan Pesantren Cakap AI RMINU yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari. Ini ya, berarti tadi pagi ya, sudah dilaksanakan tadi pagi. Mungkin saya langsung todong kepada ini yang punya hajatnya juga ya, Mas Hamid, silahkan. Terima kasih. Jadi RMI PBNU bekerjasama dengan Microsoft Elevate, dengan NU Care Lazisnu, dengan NU Care Global saat ini akan target ya, namanya Gerakan Pesantren Cakap AI. Target kita 40.000 ya, 40.000 guru santri yang ada di seluruh Indonesia. Jadi program ini alhamdulillah tadi pagi sudah dilaunching oleh Ketum PBNU. Dalam pidatonya Ketum PBNU beliau mengatakan orang yang bisa ya hidup dan survive sampai detik ini, siapapun itu bukan orang yang mempunyai kekuatan yang besar, bukan orang yang punya kekuasaan yang tinggi ya, tapi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Jadi Mbak, akhir-akhir ini AI ini sudah menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi bukan hanya pilihan, tapi sudah menjadi keniscayaan. Dalam Munas dan Konbes NU kemarin sudah dibahas dalam salah satu bahasu masail bagaimana hukumnya penggunaan AI dalam bidang agama gitu ya. Jadi dalam hasil Konbes dan Munas NU itu kalau untuk referensi mencari saja boleh, tapi untuk menjadi dasar hukumnya tidak diperbolehkan atau haram begitu. Nah, dengan adanya AI ini para guru nanti akan mendapatkan beberapa benefit. Salah satunya adalah akun Pro ya, akun Pro AI dari Microsoft. Nah, Microsoft ini punya AI juga yang nanti kalau teman-teman yang mengikuti program dari RMI PBNU akan mendapatkan akun Pro dan gratis ya. Jadi tidak usah langganan tapi dapat, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dalam program ini tuh para guru akan dibekali juga untuk bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran yang berbasis AI, bagaimana menyiapkan media pembelajaran, bagaimana asesmen pembelajaran, bahkan bagaimana berpikir di abad 21, itu yang paling penting. Jadi saat ini kerjasama dibiayai oleh Lazisnu dan NU Care Global, RMI saat ini adalah lagi gencar-gencarnya. Hari ini tadi sudah di launching dan insya Allah minggu depan kita akan mulai running sampai, semoga doanya sampai target kita adalah 40.000 di seluruh Indonesia. 40.000. Ya, jadi insya Allah mulai dari Sumatera,
Jawa sendiri, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sampai Papua. Mohon doanya teman-teman. Amin, Ya. insya Allah. Mungkin dari Mas Hamid sekaligus ya mewakili segenap rekan-rekan dari RMI PBNU, apa yang ingin disampaikan, mungkin ada harapan dan juga doa-doa begitu ya, kesan-pesan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Silahkan Mas Hamid. Terima kasih. Jadi Nahdlatul Ulama seperti Gus Iqbal tadi ceritakan bahwa Nahdlatul Ulama itu secara bahasa adalah bangkitnya para ulama. Nah, para ulama ini kalau di dalam Al-Quran ya, itu ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah termasuk warasatul anbiya ya, orang yang melanjutkan yang para nabi, yaitu dalam bidang keilmuan. Yang kedua ada namanya ahli zikir ya. Jadi seorang ulama yang ahli dalam zikir ya. Zikir di sini tidak hanya zikir menyebut asma Allah yang bersifat qauli, tapi juga menyebut ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, semesta gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dalam Al-Quran ulama itu adalah salah satu adalah robbaniyun. Jadi tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, orang-orang yang murabbi, robbaniyun, ahli dzikir maupun ulama inilah yang diharapkan menjadi ruh Nahdlatul Ulama, dan RMI adalah salah satu lembaga tahassus rabithah ma'ahid yang menaungi pesantren di seluruh Indonesia, karena ruh dari Nahdlatul Ulama adalah pesantren. Kata Kiai mengatakan NU adalah pesantren besar, jadi makanya RMI adalah salah satu ruh dari Nahdlatul Ulama. Maka terakhir, jadi mandat dari Ketum PBNU dan Rais Am PBNU saat ini adalah bagaimana menyiapkan para intelektual muda NU ya, tidak hanya alim dalam bidang keilmuan agama seperti Gus Iqbal tadi harus hafid 30 juz, harus menguasai hadis ya, mulai dari Kutubus Sittah sampai kitab-kitab turas, tapi juga berwawasan internasional. Tadi Gus Hafid menyiapkan bagaimana harus bisa berbahasa PBB minimal ya, bahasa internasional minimal lah, ada Arab sama Inggris minimal itu, dan bahasa-bahasa yang lainnya begitu. Oke, ya. luar biasa. Terima kasih banyak Mas Hamid. Sekaligus yang sudah bergabung melalui Zoom ya, ada Gus Iqbal, ada Gus Hafid dan juga Mas Zimam. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kita di sore hari ini seputar strategi sukses pesantren antar santri tembus prestasi. Kita doakan bersama semoga segala hajat dan agenda-agenda yang dilaksanakan oleh RMI PBNU tidak hanya bermanfaat bagi beberapa kalangan saja, tapi untuk seluruh umat, terutama santri di pondok pesantren seluruh Indonesia maupun internasional begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Darmo, Kabdar Warang, arang-arang pintar.